Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Purnamasari, mahasiswi Teknik Industri angkatan 2019. Di sini saya akan menceritakan kembali buku yang sedang saya baca, yaitu berjudul Catatan Juang karya Versa Besari. Pada buku ini tuh menceritakan seorang yang bernama Suwar, tepatnya Kak Suwarina. Dia seorang lulusan di KAFI yang bekerja sebagai sales asuransi. Pada bagian awal buku ini tuh menceritakan kisah Suwar yang menemukan buku bersampul merah lusuh di lantai angkutan yang dinaikinya saat ia ingin keluar dari angkutan tersebut sepulang dari kantornya. Buku merah itu tuh tidak ada tulisan penulisnya, hanya bertuliskan Juang pada awal bagian buku itu. Selanjutnya, pada halaman buku itu tertuliskan catatan yang berjudul Teruntuk Ibu. Pada buku itu tuh menceritakan bahwa Juang itu jauh dari ibunya. Dia hanya bisa bertemu ibunya saat ibunya sedang berulang tahun. Pada bagian itu Juang ini juga menceritakan pentingnya ibu dalam setiap langkah kita gitu. Hal tersebut tuh menyadarkan Suwar yang sangat jarang mengabari orang tuanya di kampung halaman karena tuntutan pekerjaan yang sangat membuatnya pusing. Catatan kedua dari buku itu yang ditulis oleh Juang ini yaitu berjudul Permainan Masa Kecil. Pada part ini tuh ada sebuah kutipan dari Pablo Picasso, semua anak adalah seniman, masalahnya bagaimana anak tersebut tetap menjadi seniman setelah besar nanti. Jadi sering banget kan kita waktu kecil ataupun waktu SD kita itu dituntut untuk bernyanyi di depan, padahal kita tidak suka bernyanyi, dan mungkin hal tersebut membuat saat kita besar nanti membuat kita trauma ataupun membuat kita kapok gitu. Jadi pada buku itu tuh tertuliskan bahwa saat kita kecil seharusnya kita memilih apa yang kita suka agar saat besar nanti kita tidak punya trauma-trauma yang akan merugikan kita sendiri gitu. Selanjutnya, pada buku merah itu tertulis juga yang berjudul Belajar Mendengar. Bagian itu berisi hal-hal yang menarik, contohnya banyak banget orang yang menyalahkan teori seseorang dengan cara halus. Contohnya ini ya, kata-kata itu misalnya, ya saya setuju, tapi ide kamu bagus. Tapi banyak banget orang-orang itu memakai kata-kata yang bagus di depan, yang menyenangkan kita di depan, tapi selanjutnya menggunakan kata tapi. Kata tapi di situ tuh akan menghapuskan kata depannya tadi gitu. Terus di situ juga tertuliskan bahwa di dunia ini ada manusia yang senang mendengar hanya untuk menunggu kesempatan untuk mematahkan pendapat orang lain supaya terlihat pintar. Yang kedua, ada manusia yang senang diperhatikan tanpa tahu caranya memperhatikan. Yang ketiga, ada manusia yang senang menghakimi tanpa mengerti sudut pandang orang lain. Jadi pada intinya, orang-orang ini lebih mudah menggerakkan otot bibir kita daripada mendengarkan. Banyak orang-orang yang lebih suka menggurui daripada belajar. Makanya sekarang tuh untuk mencari kawan bicara itu sangat susah. Banyak orang-orang yang kita harapkan untuk menjadi kawan bicara kita, ternyata dia adalah lawan bicara kita. Jadi menyimak itu tidak ada yang salah gitu. Selama kita mau belajar, selama kita tahu posisi kita bagaimana, hal terbaik dari belajar adalah mendengar. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya buku ini tuh ada yang berjudul Interaksi. Jadi buku ini tuh bertuliskan banyak banget orang-orang yang berpendidikan tapi dia tuh sulit banget membuat kita itu berinteraksi sama dia gitu. Jadi contohnya tuh misalnya penulis ini tuh menggunakan analoginya itu ketika teman kita memberikan kontak kita ke orang lain tanpa seizin kita, padahal interaksi itu sangat mudah. Yaitu jika kita melakukan sesuatu yang orang lain lakukan ke kita itu, kita gak bakal kecewa gitu.
Jadi interaksi itu mudah banget ketika kita lakukan sesuatu yang jika orang lain lakukan pada kita juga, kita nggak akan kecewa. Dan banyak banget orang-orang sekarang itu sering mengatur-atur, tidak mendengarkan orang lain. Seakan-akan interaksi di sini itu bukan dua arah, tapi satu arah gitu. Lalu selanjutnya itu ada buku yang ada tulisan berjudul Biar Apa. Kata-kata biar apa di sini itu sering banget kan kita gunain. Misalnya kita sama teman kita lihat teman kita yang kelakuannya aneh, kadang kita bilang biar apa sih kayak gitu. Tapi sebenarnya itu kata-kata biar apa di sini itu membuat kita tuh sadar gitu, apa tujuan hidup kita, apa yang sebenarnya kita mau, dan apa sih yang membuat kita berada di sini gitu, bertahan di sini. Dan sebenarnya kata-kata biar apa di sini tuh bisa menumbuhkan cita-cita kita, harapan kita, dan juga hal-hal yang nggak kita sadari selama kita hidup, selama kita melakukan pekerjaan ini gitu. Jadi kata-kata biar apa di sini itu menurut saya sangat berpengaruh banget